Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan rencana pengujian perangkat lunak untuk aplikasi Streak-based Goal Tracker with Interactive Widget. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya sendiri, Marisa Nafiakila, lalu ada Dian Kartika Putri, Mutiara Setiarini, dan Anissa Salsabila Santiaji. Baik, aplikasi ini adalah sebuah goals tracker berbasis streak, di mana pengguna bisa membangun dan mempertahankan kebiasaan positif melalui sistem icon API yang muncul setiap kali target harian tercapai. Fitur utamanya adalah widget interaktif yang terletak langsung di layar utama ponsel. Cukup satu ketukan, dan data akan tersimpan secara real-time di Cloud Firestore. Nah, progres utama pengguna akan divisualisasikan dalam bentuk heat map, sehingga mereka bisa melihat perkembangan secara konsisten. Lalu, kenapa pengujian ini penting? Pertama, dari sisi kualitas, kami ingin memastikan tidak ada bug, cacat, atau bahkan potensi celah keamanan yang bisa merugikan pengguna nantinya. Yang kedua, dari sisi fungsionalitas, kami ingin memastikan bahwa setiap fitur, seperti penandaan streak, pembaruan data di cloud, maupun tampilan heatmap, berjalan sesuai spesifikasi. Dan yang terakhir, semua pengujian ini berdasarkan dokumen SRS yang telah kita bentuk, baik untuk persyaratan fungsional maupun non-fungsional. Nah, tujuan utama pada pengujian ini ada tiga. Yang pertama, memastikan bahwa perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang sudah tertulis dalam SRS. Yang mana kami tidak hanya menguji apakah aplikasi dapat berjalan, tapi apakah ia berjalan sesuai dengan yang dirancang. Lalu yang kedua, mendeteksi bug atau kesalahan sedini mungkin sebelum aplikasi dirilis ke pengguna akhir. Yang berarti ini akan mengurangi resiko revisi besar-besaran di tahap akhir. Dan yang terakhir, melihat fungsionalitas baik dari sisi developer maupun user. Karena perspektif teknis dan pengalaman pengguna sama-sama penting untuk keberhasilan aplikasi ini. Nah, itulah gambaran umum dari proyek dan rencana pengujian kami. Selanjutnya, kami akan menjelaskan metode pengujian yang digunakan, termasuk skenario uji, teknik, dan alat yang akan digunakan. Semua dirancang untuk memastikan aplikasi ini tidak hanya berjalan, tetapi juga bermanfaat dan dapat diandalkan. Baik, kemudian masuk pada jenis pengujian. Jadi di sini ada 5 jenis pengujian yang kami gunakan. Yang pertama adalah pengujian fungsionalitas, di mana kami akan memastikan semua fitur berjalan sesuai dengan SRS fungsionalitas pertama sampai dengan fungsionalitas poin ke-6. Kemudian pengujian kinerja sendiri, kami akan menguji kecepatan, stabilitas, dan juga responsivitas dari sistem yang ada. Kemudian pengujian keamanan, kami akan menjamin bahwa inskripsi data dan autentikasi pengguna akan aman. Kemudian jenis pengujian yang selanjutnya adalah pengujian usabilitas, di mana kami akan menilai kemudahan penggunaan dan kenyamanan antarmuka sesuai dengan usability. Usability poin pertama sampai dengan usability poin ketiga. Kemudian yang terakhir, jenis pengujian integrasi, kami akan memastikan bahwa aplikasi utama, widget, dan juga backend akan terhubung dengan baik sesuai dengan fungsionalitas poin ke-6. Kemudian, teknik pengujian dan juga tools pengujian yang akan kami gunakan adalah yang pertama teknik pengujian kami akan menggunakan black box testing, di mana kami akan berfokus pada testing pada input dan juga output dari sistem. Kemudian tools pengujian yang akan kami gunakan ada dua, yaitu pengujian manual. Pengujian manual ini akan digunakan untuk sebagian besar dari skenario user interface dan juga user experience. Kemudian yang kedua, pengujian potensial akan digunakan dalam bentuk automated UI testing framework. Misalnya, untuk Flutter sendiri dapat menggunakan Flutter driver atau integration test dan juga Postman untuk pengujian API dari backend. Oke, baik. Selanjutnya, dalam proyek ini, saya bertanggung jawab untuk menyusun skenario pengujian dan test case
yang menjadi tulang punggung untuk memverifikasi apakah fitur-fitur dalam aplikasi bekerja sesuai dengan spesifikasi SRS. Tujuan utamanya ada dua, yaitu untuk memastikan setiap fitur kunci diuji dari dua perspektif utama, yaitu dari sisi developer dan sisi user, dan untuk membangun test case yang detail dan bisa dijalankan baik secara manual maupun otomatis nantinya. Untuk skenario pengujian yang saya susun, untuk skenario 1, yaitu registrasi dan login. Dari sisi developer sendiri, itu memastikan backend, Firebase Authentication, memproses autentikasi dengan benar, termasuk email dan Google Sign In. Lalu untuk dari sisi user sendiri, proses login harus lancar dan intuitif. Dari sisi developer, itu nanti validasi form input, simpan ke Firestore, update real-time ke dashboard. Lalu untuk user, UI untuk menambah, mengedit, menghapus goal harus jelas dan responsif. Lalu untuk skenario 3, yaitu widget dan sinkronisasi. Dari sisi developernya sendiri, pastikan itu widgetnya bisa trigger update ke backend dan sinkron ke aplikasi utama. Dan dari user itu, widget mudah dipasang dan digunakan untuk update streak harian. Kenapa ini penting? Dengan pendekatan ini, kita bisa mendeteksi bug sejak dini dan mengukur apakah fitur memang nyaman digunakan user, otomatis di masa depan jika diperlukan. Begitu. Oke, untuk selanjutnya itu ada kriteria keberhasilan. Jadi, kriteria keberhasilan ini udah kita susun berdasarkan dokumen SRS kita kemarin dan mencakup 3 aspek utama, yaitu fungsionalitas, kinerja, dan kualitas sistem secara keseluruhan. Oke, untuk yang pertama mungkin dari sisi fungsionalitas. Nah, jadi dari sisi fungsionalitas ini, pengujiannya tuh dianggap berhasil apabila seluruh fitur utama berjalan dengan baik. Contohnya, registrasi dan login harus lulus 100% test case tanpa error. Lalu pengelolaan goal mulai dari penambahan, pengeditan, hingga penghapusan juga harus berjalan dengan sempurna. Kemudian notifikasinya juga harus dikirim sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh pengguna. Heat map harus menampilkan progres pengguna secara akurat dan dinamis, dan untuk widgetnya juga dapat digunakan untuk memperbarui streak dan semua data harus tersinkronisasi secara real time antara widget dan aplikasi utama. Lalu yang kedua, dari sisi kinerja, jadi aplikasi itu harus bisa diluncurkan dalam waktu kurang dari 2 detik. Lalu update pada widgetnya maupun sinkronisasi data dilakukan maksimal 3 detik. Tampil kurang dari 4 detik setelah layar progres dibuka. Nah, yang terakhir yaitu dari sisi keamanan, data pengguna harus transkripsi baik saat dikirim maupun disimpan. Autentikasi ini dilakukan melalui Firebase dan Google Sign In, serta hanya pengguna yang berwenang yang bisa mengakses datanya. Kami juga menggunakan RBAC atau Role Based Access Control. Nah, selain itu, widget tidak menyimpan data sensitif dan hanya menyediakan shortcut ke aplikasi utama. Lalu kami juga menilai kualitas perangkat lunak lainnya seperti reliability, aplikasi stabil digunakan minimal 30 hari tanpa crash besar, lalu usability, tampilan yang intuitif dan mudah dipahami oleh pengguna, lalu maintainability dan adaptability, yaitu kode modular dan mudah dikembangkan di masa depan, dan yang terakhir adalah portability, berjalan baik di berbagai device Android dan iOS. Oke, dan yang terakhir itu ada, maaf, yang terakhir itu tidak boleh ada critical bug yang bisa menghentikan fungsi utama atau menyebabkan hilangnya data. Jadi semua syarat ini itu terpenuhi, maka pengujian akan dianggap sukses. Oke, yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya, eh, pengujian ini dirancang secara menyeluruh untuk memastikan bahwa aplikasi Streak Based Goals Tracker tidak hanya bekerja sesuai dengan SRS yang kami buat, tetapi juga memberikan pengalaman pengguna yang maksimal. Kami tidak hanya menguji dari sisi fitur, tapi juga menilai bagaimana sih performa aplikasi, keamanan, dan sejauh mana aplikasi ini nyaman serta layak digunakan oleh pengguna. Dengan hasil pengujian yang positif pada semua aspek fungsional, kinerja, dan keamanan, kami percaya bahwa aplikasi ini sudah siap dirilis dan dapat memberikan nilai nyata bagi pengguna dalam membangun kebiasaan positif secara konsisten dan menyenangkan. Seperti itu.
Baik, sebagai penutup, pengujian bukan hanya tentang mencari kesalahan, tapi tentang membangun kepercayaan bahwa aplikasi ini memang layak digunakan oleh pengguna, aman, dan berjalan sebagai mestinya. Melalui pendekatan pengujian yang terstruktur dan berbasis pada SRS, kami yakin aplikasi Streak Based Goals Tracker ini dapat memberikan pengalaman yang konsisten dan memotivasi sesuai tujuan awalnya, yaitu mendukung pengguna membentuk kebiasaan positif setiap hari. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.